hadir di BPOM, Ya. jauh-jauh dari Bandung, ada di BPOM. Seperti apa sih Bu sebetulnya kedatangannya ke BPOM ini? Jadi kita itu memenuhi undangan Kepala Badan POM, Prof. Taruna, itu kan dalam acara HUT hari ulang tahun BPOM yang ke-25, dan kita juga berpartisipasi, ada buka booth kita gitu kan, PT Pentakor, di mana di situ semua industri-industri kita yang termasuk di dalam Pentakor Group, ada industri obat tradisional gitu kan, industri pangan olahan, industri kosmetik, obat topikal, PKRT, semuanya ikut dalam pameran dalam rangka berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun BPOM yang ke-25. Seperti apa ya, ini melihat BPOM kontribusinya selama 25 tahun ini ya, bisa mengawal dari makanan, obat, ya kan, sebagai lembaga yang memang memiliki kredibilitas yang paling berwenang dalam setiap produk-produk. Alhamdulillah selama ini BPOM mengayomi semua para pengusaha, para industri yang memang sedang berkembang ya. Karena mereka juga sangat mensupport industri dalam negeri, produk-produk dalam negeri gitu. Ini tahun pertama kali kah Ibu mengikuti dan buka booth ya di acara itu? Tahun pertama. Sebelumnya memang sudah ada penawaran-penawaran gitu kan, cuman kita ambil event yang pas hari ulang tahun BPOM. Bu, di tengah gunjang ganjing masalah skincare segala macam, pada akhirnya BPOM di sini kan sangat terbuka sekali mengundang para apoteker, para pemilik, para dokter pemilik produk segala macam. Ibu melihat seperti apa sih Bu, bahwa sekali lagi bahwa BPOM itu memang bukan lembaga yang bisa diatur, dalam artian memang semestinya sehingga pada akhirnya Ratansa, Pentakor itu ada di sini. Ya. Ya di sini yang seperti tadi saya bilang ya, BPOM itu kan rumahnya para industri ya, orang tuanya para industri-industri kosmetik atau industri farmasi di Indonesia. Mereka sangat mengayomi gitu kan, dan mereka semuanya penilaiannya pasti objektif lah terhadap industri-industri yang memang di bawah naungan BPOM itu. Karena kan kita juga memang semuanya mengikuti aturan yang memang BPOM aturkan gitu. Berarti kehadiran Bu Beni di ulang tahun BPOM yang ke-25 ini memang sekaligus menampik bahwa huru hara dan sebagainya yang framing negatif selama ini yang membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya Ibu buktikan hari ini ya Bu, ya seperti apa Bu? Iya betul, seperti itu. Ya kan seperti yang kalian sudah tahu ya, buzzer-buzzernya sudah sebagian besar sudah tertangkap gitu kan, dan kita juga sudah tahu seperti apa modusnya mereka. Saya juga sudah bertemu dengan para buzzer itu gitu kan. Itu. Untuk kedepannya pengembangan untuk pabrik Ratansa, untuk PT-PT yang lainnya, ada sedikit gebrakan baru nggak sih untuk dunia persingkiran, obat-obatan dan segala macam? Oh itu sudah pasti. Itu kan karena kan dalam industri saya ini satu kawasan ya, yang tadi saya sebutkan, semua industri farmasi ada di sini, obat tradisional, pangan olahan gitu kan, PKRT, terus industri obat topikal, ini semuanya ada. Tentu kita sekarang sedang giat-giatnya memformulasikan produk-produk yang sangat berkualitas gitu kan. Kita bisa bersaing gitu kan dengan produk dari luar. Karena kan efek dari huru hara ini produk dari luar menguasai. Nah, sekarang gimana caranya saya sebagai apoteker formulator memformulasikan produk, kita bangkit menciptakan produk yang tidak kalah bagus dengan produk luar. Gitu kan, dan bukan hanya itu, laboratorium kita itu sangat canggih, sangat komplit ya. Jadi benar-benar kita bersaing kualitas. Tidak usah menggunakan R&D dari luar gitu kan, kita sendiri dengan ilmu kompetensi yang kita miliki, kita percaya diri bisa membuat produk yang lebih bagus. Itu tujuan kita. Jadi semuanya dari mulai skincare-nya kita produksi sendiri, obat oralnya kita produksi sendiri, pangan olahannya kita produksi sendiri, obat tradisionalnya kita produksi sendiri, dan itu industri di dalam negeri dengan fasilitas laboratorium yang sangat komplit. Saya yakin Indonesia bisa membuat produk yang benar-benar sangat bagus dibanding produk-produk dari luar itu. Dan pasti tersertifikasi ya? Oh itu sudah pasti tersertifikasi. Itu. Bu ini masih soal haram ya, mungkin banyak pelaku usaha skincare ini mereka tuh legal tapi banyak yang dituduh
sertifikat BPOM itu kenapa tuh mungkin alasannya melanggapi seperti apa gitu? Dia usahanya resmi tapi dituduhnya nggak ber-BPOM gitu. Nah, karena review orang yang tidak bertanggung jawab tuh. Ibu menanggapinya kayak gitu, hal kayak gitu tuh seperti apa sih? Yaitu kita balik lagi kan, gitu kan. Persaingan bisnis itu pasti ada. Hawa nafsu itu pasti ada. Itu aja balik lagi ke hawa nafsu. Tergantung niatnya kita. Tujuan hidup kita itu seperti apa, itu saja. Kalau saya dari awal di Black Campaign, saya tinggal menengadah tangan saya. Allah tahu semuanya, makanya yang mungkin butuh waktu. Tapi saya yakin akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya, itu saja. Kita semuanya tinggal menyaksikan saja. Makanya saya selama ini diam, saya tidak banyak berstatement, ya kita lihat saja. Yang penting kalau saya sekarang, saya tunjukkan prestasi itu saja. Saya fokus terhadap ilmu dan kompetensi saya sebagai apoteker formulator. Saya fokus terhadap prestasi, saya fokus terhadap pengembangan dan mengembangkan pabrik saya, gitu kan, dengan fasilitas yang kami miliki, dengan sumber daya manusia yang sangat-sangat berkualitas. Tentunya para apoteker hebat di bawah naungan pabrik saya, itu kita benar-benar bekerja sama menciptakan produk yang berkualitas. Akhirnya nanti pasar sendiri yang akan menilai. Buktinya kalau misalnya saya produk-produk saya tidak berkualitas, ketika saya di Black Campaign habis-habisan seperti kemarin, mungkin saya sudah tenggelam. Tapi karena produk saya berkualitas dan saya sangat yakin dengan kualitas produk saya, sampai sekarang pabrik saya masih berdiri tegak dan kokoh. Itu. Bu, sekejap itu kamu persaingan di dunia Bisnis skincare nih, Bu. ini sampai Sangat. saling menjatuh. Nah, sampai merembet kemana-mana nih. Sampai masuk unsur pidana Pidana juga, Bu. Ya, nanti kalian sendiri bisa menilai. Kan ini semuanya juga saya sedang proses hukum kan. Nanti kalian sendiri bisa menilai itu. Yang penting kalau saya sekarang saya fokus terhadap pabrik saya, gitu kan. Karena saya sendiri apoteker, suami saya kimia, jadi saya menjiwai pabrik saya. Jadi saya bukan owner pabrik yang hanya bisa flexing, gitu kan, yang owner pabrik yang hanya bisa buat konten-konten doang tanpa memahami apa produk yang sedang dibuat, gitu kan, tanpa memahami kualitas dari produk kita seperti apa. Kalau saya kan detail semuanya saya paham, jadi saya bisa bilang bahwa produk saya bagus, gitu kan. Ya mungkin ini salah satu faktor yang membuat orang jadi cemburu. Mungkin saya apoteker, saya brand owner, saya tampil, mungkin orang lain tidak suka itu sih. Bu, sebagai pengusaha pernah down juga gak sih Bu melihat perputaran kasus skincare ini Bu? Oh, Aku iya. takut gitu, ingin mundur gitu. Kalau saya dibilang takut ingin mundur tidak, karena saya punya Allah itu. Dari awal saya selalu bilang, walaupun selalu orang bilang sok paling beragama lah apa, akhirnya kan terbukti sendiri itu. Kita yakin aja, gitu kan. Yang penting kalau saya ketika itu saya tidak down, itu kan. Saya terima ini sebagai takdir dari Allah, saya ridho, insya Allah. Nah, Ibu karena tadi Ibu bilang Ibu apoteker formulator, Bapak juga ngerti kimia, berarti Ibu kan di situ Ibu sudah siap untuk mempertanggungjawabkan karena Ibu semua ngerti ya Bu ya. Oke. Apa Bu, itu? yang dihantam ini kan bukan hanya bisnis ya, mental, psikis. Dihantam sana, hantam sini, sikat sana, sikat sini, ya hancur psikisnya. Apa sih yang bikin tetap strong, terus tetap Maju terus. melawan dan maju terus? Apa sih? Ya karena saya tahu yang menyerang saya itu orang-orangnya seperti apa, dan saya kenal. Mereka maklum juga di pabrik saya, ada yang sudah sampai 5 tahun, saya sudah hafal dan saya serahkan semuanya kepada Allah, itu aja. Gitu. Saya kenal, kalau saya nggak kenal mungkin kaget ya, karena saya kenal. Ya itu lagi-lagi balik lagi ke hawa nafsu itu aja. Bu, memang kebanyakan dari circle para pelaku ini dulunya berteman apa gimana Bu, kan nggak kenal? Para gitu? pemilik skincare Emang ini karena bisnis aja, sebatas bisnis aja atau seperti Banyak apa? para pelakunya nih ya. Ya Ini berteman apa gimana Bu? ada yang konsumen saya, gitu kan. Ya mungkin karena ada kesalahpahaman atau apa itu. Ya nanti kalian lihat sendirilah, kan saya juga sedang proses hukum gitu. Tapi proses hukum ini nggak mengganggu bisnis ibu sama sekali ya, tetap berjalan. Benar. Enggak, justru huru hara ini, justru semua fitnahan dan black campaign kepada saya itu membuat saya itu saya harus semakin kuat. Saya harus semakin hebat dalam membuat produk. Saya harus semakin keluarkan ilmu dan kompetensi yang saya miliki sebagai apoteker, keluarkan.
gitu kan, supaya kita bisa memperlihatkan gitu kan. Ya, saya ini bukan besar karena pencitraan, saya bukan besar karena flexing sana sini gitu kan, tidak. Saya masih tetap bertahan sampai saat ini karena kualitas produk, sehingga mau di black campaign seperti apapun mereka tetap mencari saya, konsumen tetap balik lagi ke saya itu, dan produk saya tetap dicari gitu. Berarti ini pembuktian ya Bu, pembuktian bahwa memang produk Ibu luar biasa, tidak ada masalah dalam arti. Ya silahkan buktikan, silahkan coba. Toh mereka juga makanya maklum di saya lama, berarti apa? Produk saya berkualitas dong. Yang cuma jadi pertanyaan kenapa jadi begini gitu kan? Ada apa? Itu aja. Persaingan bisnis Bu pasti. Bu, kalau dari pengusaha itu berarti nomor satu yang dipegang apa sih, Bu? Yang dijadikan landasan untuk bisa tetap bertahan gitu? Ya itu udah pastilah, keimanan udah pasti ya. Terus kan integritas itu, terus mengupgrade diri gitu kan. Apalagi saya seorang apoteker gitu kan. The 7 Star Pharmacist itu wajib kita miliki dan wajib kita jiwai di dalam diri kita sebagai apoteker. Jadi walaupun seperti sekarang saya kena hantaman black campaign, henti-hentinya tuh 1 tahun dibilang pemasok merkuri lah apa, mana silahkan buktikan. Itu aja kalau saya. Jadi jangan sampai seperti kemarin buzzer-buzzernya itu menangis pengen bertemu karena ketika mereka bilang gitu kan pemasok merkuri atau apa, dan mereka ditunjukkan bukti-buktinya oleh penyidik, mereka semuanya mungkin merasa menyesal ya, menuduh saya tidak seperti apa adanya. Ada yang mencoba datang untuk minta maaf gitu Ibu, atau memang nggak peduli mereka gitu Bu? Saya fokus karir saja udah. Ya. Bu, ya, kan Ibu udah terakhir. Harapan saya semua pelaku industri di dalam negeri bangkit, industri skincare ya, itu bangkit, keluarkan lagi kemampuan kita, dan yang paling penting ya kita berdoa kepada Allah. Saya yakin semuanya akan kembali lagi, semua akan pulih lagi, malah lebih baik dibanding sebelumnya gitu kan. Yaitu kita harus berdoa karena semuanya itu ada dalam genggaman Allah. Itu aja kalau saya dari dulu prinsipnya itu. Makanya mau di black campaign seperti apapun, kalau misalnya kita nggak beriman mungkin kita udah down yang seperti tadi kena mental gitu kan. Tapi ya karena memang kita merasa ada Allah maha melihat dengan sifat asmaul husnanya, saya yakin untuk apa justru ketika kita down itu yang mereka mau. Tapi tidak, malah saya alat-alat di laboratorium saya kompletin, saya upgrade, saya malah tambah belajar gitu kan. Saya bener-bener ciptakan produk-produk terbaru, pelajari zat-zat aktif terbaru. Pokoknya gimana caranya saya itu selalu berinovasi. Itu aja, sebagai apoteker formulator saya harus selalu berinovasi, sehingga mau dihantam seperti apapun saya tidak jatuh. Karena yang mereka lihat bukan sayanya, tapi yang mereka lihat adalah kualitas produknya. Itu aja. Kalau satu Bu pesan untuk kompetitor yang nggak sehat, ada gak Bu kira-kira Ibu nih kompetitor? Bersaing sehat itu sudah pasti gitu kan, bersaing sehat. Toh rezeki itu sudah ada yang atur, sudah Allah atur. Sekarang mau, kalau saya ya prinsipnya ya, dengan sebenarnya ini huru hara ini jadi pelajaran buat saya. Setiap fitnah yang ditujukan kepada saya gitu, yang dilemparkan kepada saya, dengan kuasa Allah semuanya akan terbongkar. Itu aja. Dan kepolisian negara Republik Indonesia ini sangat bagus, sangat baik gitu kan, mengayomi setiap laporan dari saya gitu. Oke.